What? Saya mengambil sebagian sedikit dari keuntungan investasi saya untuk membeli impian-impian saya yang dulu pernah saya miliki ketika waktu masih kuliah. Salah satunya adalah membeli mobil. Tapi dari dulu nggak pernah sih kepikiran untuk membeli mobil dengan cash. Tapi alhamdulillah dengan mendapatkan keuntungan dari investasi dan ditambah tabungan itu bisa terjadi. Halo rekan-rekan, hari ini saya akan mau sharing tentang pencapaian saya dalam dunia investasi. Di tahun 2020, alhamdulillah saya bisa membeli mobil dengan cash dari hasil investasi saya. Penasaran bagaimana caranya? Simak terus. Jadi saya memulai investasi itu dari tahun 2013. Itu saya kuliah di sebuah kampus teknik. Saat itu saya semester 7, jadi mulai investasi dengan modal ya 1,5 juta rupiah. Pada saat itu saya hanya mendapatkan modal dari beasiswa yang saya sisihkan untuk modal investasi dan saku dari orang tua untuk saya sisihkan untuk modal investasi juga. Jadi waktu itu hanya punya sumber 2 saja. Waktu S1 dulu dapat beasiswa karya Salemba 4 juga. Sebagian besar saya tabung juga untuk modal investasi. Dan waktu S2 juga alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah Prancis, Bourse Gouvernement de France. Dan saya juga simpan juga. Dan beasiswa dari pemerintah Indonesia juga. Dan saya simpan juga untuk sebagai modal bisnis dan investasi. Singkat cerita, pada 2020 saya memutuskan untuk membeli mobil dengan mencairkan sebagian keuntungan dari investasi saham tersebut pada perusahaan-perusahaan yang luar biasa memang. Jadi saya tidak khawatir tentang bisnis tersebut, tentang bisnis di tempat saya berinvestasi. Jadi waktu itu kepikiran untuk membeli mobil dengan DP 50% awalnya. Terus 50% sisanya akan dikredit kayak gitu. Tapi setelah melihat bunganya, ini 50% sisa dari DP ini cukup besar juga ya. Lalu akhirnya ya udah 50% ini dari saya cairin dari saham dan 50% lagi saya dari tabungan membeli. Dan 50% sisanya saya menggunakan dana tabungan. Jadi pas 100% untuk membeli mobil cash kayak gitu. Dan sebelum membeli mobil juga saya itu sempat riset ya banyak ke YouTuber otomotif kayak gitu. Riset mungkin ada sebulan kali nyari mobil mana yang pas kayak gitu kan, mobil sesuai dengan kegunaannya kayak gitu. Dan akhirnya jatuhlah ke pilihan Toyota Yaris kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya mobil juga bisa jalan-jalan terus nganter anak, istri kayak gitu. Saya tidak menggunakan 100% dari saham karena tetap harus lebih banyak ya porsi untuk investasi itu. Jadi ketika membeli mobil saya hanya memutuskan untuk menggunakan uang saham pada DP mobil saja kayak gitu. Menggunakan keuntungan dari investasi saham untuk DP mobil saja dan sisanya menggunakan tabungan pribadi kayak gitu. Ini mobil saya. Mengapa saya hanya memutuskan untuk mencairkan hanya untuk biaya DP mobil saja, tidak 100% cash untuk mobil, melainkan saya mencairkan keuntungan investasi untuk DP mobil saja dan sisanya tabungan. Karena berinvestasi ini pengalaman saya setahun bisa memberikan return ya 15-20% kayak gitu. Dengan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bisnis modelnya memang sudah terbukti dan
perusahaannya monopoli, manajemennya terpercaya kayak gitu. Kalau kita punya 1 miliar saja ya 15% ya, dengan pengembalian 15% setahun bisa mendapatkan dana 150 juta pengembangan dari bisnis. Di tahun kedua kita udah mendapatkan 200 juta, ditambah 150 juta udah 350 juta untuk 2 tahun. Dengan 300 juta yang kita menunggu selama 2 tahun tersebut kan bisa digunakan untuk membelikan mobil yang baru, membeli mobil yang lain kayak gitu. Jadi saya tidak mau menggunakan semua, saya tidak akan pernah menjual semua kepemilikan bisnis di perusahaan tersebut. Saya hanya menjual sebagian dari keuntungan saja untuk menikmati. Jadi saya mengambil sebagian keuntungan dari bisnis saya saya hanya mengambil sebagian keuntungan dari bisnis saya tersebut untuk menikmati pada saat-saat tertentu. Tapi tetap dengan menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang akan datang. Itu adalah filosofi investasi. Sebenarnya kesenangan juga relatif sederhana ya bagi mungkin orang-orang yang bersyukur gitu. Membeli ikan cupang juga melihatnya melihat ekornya udah seneng kayak gitu. Atau hobi mancing juga kan relatif sederhana gitu. Hobi mendaki gunung, hobi bersepeda, hobi nonton film dari Marvel, hobi fitness, hobi menanam kangkung atau menanam tanaman, itu juga senang kayak gitu. Itu adalah hobi. Belajar juga pun sebagian orang yang juga hobi. Udah ketika membaca buku itu pikirannya mungkin jasadnya di meja ya, tapi pikirannya udah kemana-mana karena ya menikmati sesuatu yang disukai. Karena itu memang ya intinya ya bersyukur kayak gitu. Kalau kita selalu mendangak ke atas ya nanti kan sakit gitu. Bukan gitu sih, maksudnya kalau sering mendangak ke atas ya nggak bersyukur nanti kufur nikmat pada Allah kayak gitu. Makanya sunnahnya Rasul kan merintahkan kita untuk sering-sering melihat ke bawah nih. Itu melihat yang mungkin yang mendapatkan rezeki yang tidak seperti kita gitu. Jadi kita agar lebih bersyukur, jangan sampai kita kufur nikmat kayak gitu. Sekian salah satu video dari pencapaian saya. Nanti akan saya share juga tentang keuntungan saya lainnya dalam berbisnis. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya ya. Terima kasih.